Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia dari kelas BD23C01. Di sini saya akan menjelaskan terkait prediksi gagal jantung menggunakan algoritma KNN atau Key-Nearest Neighbors. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dataset loadingnya dan file yang akan kita buka ya. Dan saya akan memasukkan kode import pandas SPD, kemudian file yang akan dibuka, dan untuk membukanya saya akan membuat dengan kode df, pdread, csv, dan kode ini untuk menunjukkan keseluruhan datanya ya. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah data yang ada di file ini. Dan setelah dibuka keseluruhannya itu kurang lebih sekitar 303 data ya. Dan 13 fitur ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari fitur pertama, yaitu age. Age sendiri adalah usia pasien dalam tahun ini ya, usia pasien. Kemudian sex ini adalah jenis kelamin pasien. 1 itu bisa jadi laki-laki dan 0 itu bisa dianggap juga sebagai perempuan. Kemudian ada CP, yaitu tipe nyeri dada atau chest pain type. Kemudian ada TRT BPS ini, yaitu tekanan darah istirahat atau resting blood pressure. Kemudian ada FPS, kemudian ada cold atau kadar kolesterol. Kemudian ada FBS, yaitu gula darah. Kemudian ada restek, yaitu hasil EKG saat istirahat atau resting electrocardiographic. Kemudian ada talach ya, detak jantung maksimum yang dicapai. Kemudian ada EXNG, itu angina karena olahraga, kayak efek dari olahraga tersebut mungkin ya. Kemudian ada old peak, yaitu depresi ST yang disebabkan oleh olahraga terhadap istirahat. Kemudian ada SLP, yaitu kemiringan segmen ST selama puncak latihan. CAA atau CA ya, yaitu jumlah pembuluh darah utama yang terlihat. Kemudian ada TOL adalah kondisi thalassemia. Dan yang terakhir adalah output ini yaitu diagnosis penyakit jantung, apakah pasien terkena penyakit jantung atau tidak. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang preposition, yaitu penjelasan terkait nilai 0, apakah ada atau tidak ya. Di sini saya menggunakan kode print df is null titik sum ya. Dan kemudian muncul di sini ke 13 fitur tersebut dan hasilnya 0 ya, alias tidak ada 0. Jadi di sini datanya ada semua, jadi tidak ada yang 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur dan label splitting ya. Di sini saya sudah memasukkan kodenya supaya bisa keluar ya tentang fitur and label. Nah, di sini sudah tertera fiturnya. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Fitur ini tuh adalah kolom data yang berisi informasi input untuk model. Nah, contohnya di sini sudah ada ya, seperti age, sex, CP, TRT, BPS, dan lain-lain. Nah, yang ke-12 ini adalah fitur ya, namanya tuh fitur. Dan ini kurang lebih ada 5 data yang dimunculkan tentang fitur ini. Dan kemudian ada label. Nah, label ini kolom yang menjadi tujuan prediksi, yaitu kolom output. Nah, jadi dia itu cuma output aja. Jadi fitur ini kita anggap sebagai X dan label ini kita anggap sebagai Y, dan X-nya itu adalah ke-12 fitur yang ada di atas, dan label atau Y ini hanya satu, yaitu output. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait train test split. Ya, di sini saya sudah memasukkan kodenya seperti yang sudah tertera ya. Lalu di sini ada hasilnya. Apa maksud dari hasilnya ini? Bentuk data X train itu 242 dan 13, bentuk data yang Y train itu 242, kemudian bentuk data yang X test yaitu 61 dan 13, dan bentuk data Y test itu 61. Sebelumnya train set ini itu berfungsi untuk melatih model ya. Dan test set ini berfungsi untuk menguji performa model. Jadi maksud dari output yang ada di sini tuh 242 data ini digunakan untuk melatih model, dan 61 data ini digunakan untuk menguji model, seperti itu. Oke, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang KNN Simple Modeling juga Evaluation Model dari yang sudah dilakukan tadi ya. Oke, di sini saya akan memberikan kode yang cukup panjang juga ya untuk melihat tentang KNN modelnya ini.
dan juga evaluasinya seperti apa ya dari atas, dari yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk KN-nya sendiri kita coba ke Naive-Bayes-nya itu, Naive-Bayes classifier-nya itu N-nya 5 ya, dan evaluasinya itu seperti ini. Kemudian menunjukkan hasil seperti ini. Maksud dari hasilnya ini tuh 0,7912 dan seterusnya ini menunjukkan bahwa akurasinya itu sekitar 79,1%. Ini berarti sekitar 79 dari 100 pasien diprediksi dengan benar apakah beresiko penyakit jantung atau tidak. Nah, di sini ada interpretasinya atau classification reportnya juga ya. Recall untuk kelas 1 itu kan 0,86 ya. Yang ini 0,86. Itu artinya 86% dari pasien beresiko berhasil terdeteksi. Ini sangat penting dalam konteks medis karena lebih baik mendeteksi pasien yang beresiko atau true positif. Jadi kemungkinan besarnya dia ini beresiko ya. Kemudian di F1 score-nya ini di kelas 1 dia itu berupa sejumlah 0,82. Artinya gabungan akurasi dan sensitivitasnya itu cukup tinggi. Nah, kelas 0 ini memiliki sedikit lebih banyak kesalahan atau false positive. Nah, di sini ada confuse matrix. Nah, ini di sini ada true positive atau TP. Nah, TP-nya itu yang angka 43 ini, yaitu prediksi 1 alias benar ya. Ini, jadi yang angka 43 ini diprediksi sebagai benar atau true positive. Lalu yang angka 29 ini nih, yang di atas nih, 29 itu dia masuk ke true negative atau prediksi 0, dan dia juga masuk ke benar juga ya. Kemudian ada yang angka 12 ini 12 ini yaitu false positive, salah memprediksi pasien sehat sebagai beresiko. Nah, kemudian ada yang nomor 7 ini, angka 7 ini dia salah memprediksi pasien juga, pasien beresiko tapi sebagai sehat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.